Halo, rekan-rekan mahasiswa pencinta sintaksis. Ketemu lagi dengan saya. Nah, pada hari ini video pembelajaran kita masih seputar kalimat. Jadi pada hari ini level yang kita akan bicarakan setelah kita pada video sebelumnya sudah membicarakan klausa. Pada hari ini kita akan bicarakan kalimat dan pola dasarnya. Oleh karena itu, rekan-rekan, pada video kali ini yang akan kita fokuskan adalah tentang konsep kalimat, ya, secara umum, definisi atau pengertian kalimat nanti yang disampaikan oleh beberapa ahli. Lalu kemudian kita akan bicara satu pola dasar, bagaimana sebenarnya kalimat di dalam bahasa Indonesia itu memiliki pola dasarnya seperti apa. Nah, sehingga saya berharap Anda bisa mengikuti video pelajaran dengan baik sampai nanti pada akhirnya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan di dalam pertemuan. Nah, rekan-rekan mahasiswa, saya kira cukup sering kita mendengar istilah kalimat. Kita barangkali sudah pernah membuat kalimat, bahkan Anda sehari-hari dalam dunia kampus membuat kalimat. Nah, lantas konsep kalimat seperti yang selama ini kita kerjakan kira-kira seperti apa? Atau apa gambaran kalimat dalam benak Anda? Atau seperti apa jenis kalimat nantinya yang sudah pernah Anda lakukan? Nah, banyak yang sudah memberikan definisi kalimat. Namun, kita bisa mendefinisikan secara umum atau secara general bahwa kalimat itu sesungguhnya adalah satuan kumpulan kata yang terkecil, gitu ya, yang mengandung pikiran yang lengkap. Nah, tentu rekan-rekan, ketika kita membicarakan satuan kumpulan kata, maka kita akan mengingat kembali video-video sebelumnya bahwa ternyata dalam tataran sebuah bahasa termasuk bahasa Indonesia, maka level dari kata, frasa, klausa, dan sampai hari ini ternyata tentang kalimat, jelas bisa juga ternyata kalimat itu kita pandang dari kata. Oleh karena itulah nanti ini adalah kumpulan kata yang mengandung pikiran yang lengkap, yang artinya memang sudah ada hal yang mau diberitahukan, ada ide yang mau disampaikan, sehingga dikatakan memiliki pikiran yang lengkap. Jadi meskipun dipandang dari sisi kata, kalau memang ada pikiran lengkap, ada hal-hal yang mau disampaikan secara utuh, maka tentu ini juga bisa kita katakan definisi kalimat. Namun, ya, rekan-rekan, bila kita nanti meninjau kembali definisi umum ini, ya, barangkali tentu definisi ini tidaklah berterima secara universal, tidaklah bisa digunakan di dalam semua konteks ketika kita berbicara kalimat, ya. Namun ternyata kalau nanti kita lihat pada proses pembentukannya atau pembuatannya, betul bahwa nanti juga kalimat itu ternyata terdiri hanya satu kata, bukan hanya definisinya di sini satuan kumpulan kata. Nah, contoh di sini misalnya saya mengatakan saya makan kue. Nah, saya makan kue, kalau kita lihat dari sisi kata, tentu ini kan terdiri atas tiga kata, maka disebut kalimat menurut definisi yang pertama ini. Tetapi kalau mau kita cross-check kembali bahwa ternyata tiga kata ini merupakan kumpulan ini, ternyata tidak hanya berupa kumpulan yang bisa menjadi kalimat, namun ternyata bisa misalnya hanya satu kata. Yang penting memang nanti kita lihat ada unsur intonasi final yang nantinya akan saya jelaskan di video selanjutnya, dan bahkan nanti di slide berikutnya juga di dalam topik kita yang sama juga saya sampaikan bahwa menurut para ahli nanti bahwa ternyata kalimat meskipun satu kata itu tetap kita sebut menjadi sebuah kalimat, ya, meskipun satu kata. Karena apa?
karena ternyata dia juga sudah memiliki yang namanya intonasi final. Ya, intonasi final misalnya ditandai dengan adanya tanda baca. Nah, tanda baca seringkali diasumsikan hanya tanda titik, tidak ya. Tanda baca itu bisa saja misalnya kalimat berupa tanda baca tanda tanya sehingga nanti disebut kalimat interrogatif gitu ya. Ada kalimat seru ya, ada imperatif ya, kalimat informasi. Nah, inilah rekan-rekan yang menjadi perlu kita pahami bahwa ternyata definisi kalimat itu tidak sekadar kita bisa pastikan hanya satu kata, juga tidak bisa juga kita katakan bahwa kalimat itu berupa kumpulan kata. Namun ternyata kalimat itu kalau nanti kita analisis sangat kompleks. Ya, artinya bisa satu kata, bisa lebih gitu ya. Dan bahkan ketika kita sudah membicarakan video-video sebelumnya, yaitu dari bicara kata, frasa, klausa sampai hari ini kalimat, ternyata semua unsur-unsur itu adalah membentuk kalimat. Level-level yang kita bicarakan dalam video-video sebelumnya tetap juga bisa nanti menjadi penentu sebuah kalimat. Oleh karena itulah para ahli memberikan semacam definisi mendasar ya, bagaimana sebenarnya konsep kalimat itu. Nah, di dalam layar ini atau Anda bisa perhatikan gambar-gambar para ahli tersebut, ada 3 ahli yang coba saya ambil definisinya. Nah, yang pertama itu ada ahli Goris Kerap. Dia mengatakan kalimat itu adalah suatu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh senyapan, sedang intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Nah, definisi ini saya kira cukup baik karena ketika apapun yang Anda ujarkan dan diikuti oleh kesenyapan yang memang nanti ada intonasinya, itu bisa menjadi sebuah kalimat. Ya, jadi meskipun nanti mungkin yang diujarkan hanya satu kata atau beberapa kata atau misalnya berupa frasa, yaitu kalimat menurut pendapat Goris Kerap. Nah, ada pendapat dari seorang Harimurti Kridalaksana. Dia juga mengatakan kalimat itu adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual dan potensial terdiri dari klausa. Kridalaksana tampaknya memberikan semacam batasan kalimat itu juga melihat dari pola. Nah, kalau pendapat Kridalaksana ini mungkin mengikuti pendapat umum tadi ya, bahwa kalimat itu harus terdiri dari beberapa kata sehingga nanti terwujud polanya. Nah, namun ada satu pendapat ahli lain ya, Hasan Alwi dan kawan-kawan, dia mengatakan kalimat itu justru satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Nah, saya kira pendapat Alwi ini lebih mudah dipahami karena memang kalimat itu tidak bisa dibatasi hanya dari sisi pola, ya, tetapi adalah perwujudannya itu yang tampak dan tentu esensinya adalah memiliki makna atau ada hal yang diungkapkan atau merupakan pikiran yang utuh. Dengan demikian orang yang mendengarnya atau orang yang membacanya nanti paham, oh ini adalah termasuk kalimat. Nah, dari 3 definisi ini untuk rekan-rekan mahasiswa, Anda boleh mengambil definisi yang mana yang menurut Anda lebih mudah dipahami, lebih tepat Anda maknai, dan bahkan lebih mudah Anda ciptakan kalimat-kalimat berdasarkan ketiga definisi ahli ini. Nah, jadi bagaimana rekan-rekan mahasiswa setelah Anda mengetahui dari 3 ahli yang telah memberikan konsep atau definisi kalimat. Nah, sebenarnya rekan-rekan bisa memberikan pengertian sendiri ya dari jenis pengertian yang diberikan para ahli. Hanya memang nanti tergantung pada ranah mana atau acuan mana yang ingin kita buat definisinya, sehingga nanti kita langsung memahami
pada bidang apa kalimat itu definisikan, apakah memang nanti lebih diutamakan atau disorot dari sisi kata, apakah nanti yang disorot itu dari istilah penggunaan frasa, atau justru nanti yang disorot itu dari sisi klausanya. Nah, dengan demikian rekan-rekan berdasarkan beberapa definisi yang sudah diberikan para ahli tersebut, sesungguhnya bisa kita simpulkan dengan sederhana bahwa kalimat itu kita boleh katakan satuan struktur gramatikal yang sudah memenuhi kehadiran kata, sudah memenuhi kehadiran frasa, memenuhi juga kehadiran klausa yang membentuk pola tertentu karena adanya sistem jabatan atau fungsi unsur pembentuknya. Nah, kalau kita buat definisi seperti ini, saya kira nanti teman-teman semuanya sudah memahami pendefinisian ini, berarti cakupan kalimat itu ternyata sangat luas. Artinya sorotan kalimat itu tidak hanya berhenti ada satu level yang kita sebut kata, atau pada level yang berikutnya yang kita sebut frasa, atau pada level yang kita sebut klausa. Tapi justru semua satuan itu, gramatikal itu, tentunya akan membentuk yang namanya kalimat. Inilah barangkali definisi yang menurut saya tepat. Ketika nanti pada ujungnya akan kita analisis kalimat itu, yaitu berdasarkan bentuk, kategori, fungsi, dan peran kalimat. Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam video selanjutnya. Nah, baik rekan-rekan mahasiswa, tentu setelah kita mengetahui yang namanya sebut dengan kalimat, maka perlu juga kita pahami bagaimana yang disebut nanti fondasi utama kalimat. Nah, seperti yang umum kita ketahui bahwa sebuah kalimat dari sisi fungsi itu menduduki jabatan-jabatan tersendiri, yaitu fungsi atau jabatan kalimat itu terdiri atas subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Ya, jadi sebenarnya ada 5 ya fondasi yang menyusun nantinya dalam sebuah kalimat. Namun rekan-rekan mahasiswa perlu saya ingatkan bahwa fondasi utama sebuah kalimat kalau juga nanti ini berhubungan dengan pola kalimat bahasa Indonesia, maka sesungguhnya fondasi kalimat itu yang utama adalah hanya 2 hadirnya fungsi utama, yaitu subjek dan predikat. Unsur S dan unsur P merupakan sebuah fondasi kalimat yang tidak bisa ditawar-tawar, yang pada akhirnya memang disinilah nanti terlihat apakah kalimat itu betul-betul memiliki konsep dan arah atau hal yang ingin disampaikan kepada orang-orang tertentu ketika kita melafalkan atau membacakan atau mengucapkan kalimat-kalimat. Nah, jadi unsur utama dari fondasi kalimat itu adalah subjek predikat. Namun, bukan berarti unsur yang lainnya tidak boleh hadir, tapi persyaratan utama dikatakan sebuah kalimat itu memang harus hadirnya subjek dan predikat. Nah, ini juga menjadi salah satu syarat nanti ketika kita berbicara analisis kalimat efektif. Karena salah satu syarat kalimat efektif harus terlihatnya unsur subjek dan predikat. Dan untuk penambahannya, fondasi kalimat yang lainnya adalah memang perlu adanya objek, adanya pelengkap, dan keterangan. Karena berkat kehadiran ketiga ini, unsur ini, nanti jenis kalimat bisa juga kita bagi-bagi lagi. Nah, untuk penjelasan jenis-jenis kalimat, nanti kita akan membicarakannya di dalam video-video selanjutnya. Nah, rekan-rekan perlu juga saya singgung ya secara ringkas bahwa di antara 5 penyusun atau nanti fondasi kalimat yang tadinya sesungguhnya perlu kita bicarakan ya, bagaimana bagian dari unsur objek dan pelengkap. Mengapa saya katakan demikian? Karena istilah objek dan pelengkap ini terkadang atau secara umum yang saya perhatikan itu dianggap sama.
Padahal struktur jabatan objek dan pelengkap itu tidak sama. Bagaimana cara membedakannya? Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu diingat ciri-ciri atau karakteristik objek itu seperti apa, pelengkap itu seperti apa. Umumnya memang objek itu betul kalau nanti kita bagi lagi objek itu misalnya ada objek yang menderita gitu ya, ada objek pelaku misalnya, atau ada objek penyerta, nanti kita akan bahas ya, dan ada pelengkap. Namun secara umum kita harus bisa bedakan secara umum yang masuk pada kategori objek dan yang masuk pada kategori pelengkap. Nah, yang pertama coba kita lihat dari sisi karakteristik yang pertama. Objek itu kalau kita lihat posisinya biasanya memang itu akan berada atau selalu berada di belakang predikat. Umumnya seperti itu. Apalagi kalau pola bahasa Indonesia, itu objek akan terus menempel setelah yang namanya predikat. Namun kalau pelengkap, itu tidaklah demikian. Biasanya pelengkap itu nanti akan terlihat memang kalau objeknya tidak ada, akan langsung berada di belakang predikat. Namun, kiranya nanti ada yang disebut nanti objeknya, maka pelengkap itu juga akan langsung berada di belakang objek itu. Nah, ini artinya nanti akan hadir di sana objek dan pelengkap secara bersamaan, atau nanti kita akan bicarakan ini dalam jenis-jenis kalimat, yaitu jenis kalimat dwi transitif ya, yang artinya nanti langsung hadir objek dan pelengkap bersamaan dalam satu kalimat. Nah, itu ciri yang pertama. Nah, ciri yang kedua dari penggunaan afiksasi. Nah, di objek, kalau kita mau mengenali itu objek, biasanya akan menggunakan afiks atau imbuhan ya, dengan konsep nasalisasinya. Lalu kalau dia pelengkap, imbuhan yang dipakai itu imbuhan ber. Nah, ini sudah pasti karena memang di pola kita dalam bahasa Indonesia akan langsung terdeteksi. Kalau sekiranya rekan-rekan bisa menemukan imbuhan mo, coba diperhatikan apakah setelah imbuhan mo itu langsung ada objek. Inilah nanti istilahnya waktu kita bicarakan kalimat, jenis-jenis kalimat, kita sebut kalimat transitif. Artinya kalimat yang membutuhkan kehadiran objek. Atau ada juga nanti jenis kalimat intransitif yang memang tidak dibutuhkan objek, tapi mungkin yang dibutuhkan adalah pelengkap. Nah, itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, rekan-rekan, di dalam objek itu kalau kita buat pemasifan atau kita buat dalam bentuk ya, mungkin awalnya adalah kalimat aktif, kita akan ubah menjadi pasif. Hal yang kita pasifkan itu tadi, kalau dalam kalimat aktif, objek itu bisa langsung menjadi subjek sewaktu kalimatnya kita buat dalam bentuk pasif. Nah, sementara itu, kalau dia pelengkap, itu tidak bisa menjadikan subjek meskipun, saya katakan meskipun seolah-olah terlihat atau terdengar bisa, tapi sesungguhnya itu tidak bisa. Itulah hukumnya bahwa pelengkap itu tidak bisa menjadi subjek ketika Anda membuat bentuk kalimat itu menjadi pasif. Ya. Nah, lalu yang berikutnya dari sisi penggunaan frasa. Kalau di objek memang rata-rata atau secara umum kita akan lihat adanya frasa nominal, ya, artinya frasa benda ya, bahwa pada dasarnya nanti objek itu akan terlihat ya sebuah benda gitu ya, entah itu bendanya bentuk konkret atau abstrak, tapi umumnya menggunakan frasa nominal. Nah, sementara di dalam pelengkap memang juga bisa berupa frasa nominal, tapi kemungkinan besar bisa menggunakan frasa verbal atau frasa adjektifal, ya, tergantung nanti bentuk atau jenis kalimat. Nah, yang terakhir rekan-rekan, di dalam perbedaan objek dan pelengkap, Anda bisa melihat bahwa sebuah objek itu ternyata bisa kita ganti dengan sufiks atau akhiran, yaitu akhirannya, ya, dapat diganti akhirannya. Sementara kalau di dalam bentuk pelengkap itu tidak Anda ganti menggunakan akhirannya, tapi mungkin dia kombinasi menggunakan di, ke, dari, atau akan. Nah, inilah ciri-cirinya. Misalnya kalau saya katakan
Jontor memiliki buku, ya. Jadi buku itu bisa digantinya, Jontor memilikinya, yang merujuk pada objek buku. Ya. Sementara kalau dalam pelengkap itu tidak bisa. Kira-kira seperti itu melihat perbedaan antara objek dan pelengkap. Nah, agar lebih jelas rekan-rekan mahasiswa, Anda bisa melihat dua contoh sederhana, dua konstruksi kalimat berikut, manakah di antara kedua kalimat ini yang ada unsur objek dan mana pelengkap. Berdasarkan ciri-ciri yang ada tadi, jelas, misalnya kita lihat di kalimat pertama. Jontor membelikan ayam tas hitam di pasar minggu. Nah, berdasarkan posisi, mana yang menjadi objek? Apakah ayah atau tas hitam? Ya. Nah, mungkin jawaban Anda bisa tas hitam, mungkin juga ayah. Tapi yang pasti dari sisi posisi itu jelas. Yang menjadi objeknya adalah ayah. Tas hitam itu adalah pelengkap dari objek itu. Sehingga waktu kita pasifkan misalnya, ayah dibelikan Jontor tas hitam di pasar minggu. Jadi bukan tas hitam menjadi subjek, tapi ayah. Nah, ini contoh sederhana sehingga nanti dinamakan memang ini adalah jenis kalimat dui transitif, ya. Dui transitif artinya hadirnya objek dan pelengkap secara bersamaan dalam satu konstruksi kalimat. Nah, atau contoh yang kedua, rekan-rekan, bisa langsung kita deteksi bahwa mana yang menjadi objek, mana yang menjadi pelengkap. Untuk kalimat yang kedua, jelas, lihat saja afiksasi yang digunakan berawalan ber, yaitu bermain. Ronaldo sedang bermain sepak bola di lapangan besar. Nah, tentu jawabannya sepak bola bukan objek. Ingat, cirinya objek itu seperti apa? Nah, di sini ciri pelengkap adalah apa? Menggunakan afiksasi imbuhan atau awalan bermain. Jadi sepak bola di sini adalah pelengkap, bukan objek. Nah, tentu Anda akan mengatakan, kan sepak bola bisa, ya. Kalau mau kita pasifkan misalnya, sepak bola dimainkan oleh Ronaldo. Terkesan bisa, tapi sesuai hukum ini, itu tidak bisa, walaupun terdengar bisa. Nah, itu perlu kita ingat bahwa ciri dari pelengkap itu selalu menggunakan buah ber, sementara penggunaan imbuhan atau afiksasi itu adalah kita sebut objek. Nah, inilah dua contoh. Semoga dengan dua contoh ini Anda bisa memahami perbedaan saat kapan dikatakan sebuah objek, saat kapan juga dikatakan sebuah pelengkap. Anda bisa menciptakan kalimat-kalimat atau bisa menemukan kalimat-kalimat yang memang secara garis besar memuat unsur ada objek dan pelengkap atau bersamaan hadirnya objek dan pelengkap tadi. Nah, berikutnya rekan-rekan, kita akan masuk pada pembicaraan konstituen dalam kalimat. Nah, rekan-rekan pernah tidak memikirkan bahwa kalimat yang kita susun itu misalnya ada kata, ada frasa, ada klausa, lalu kita satukan semuanya menjadi sebuah kalimat, kan gitu ya. Nah, sesungguhnya proses seperti itu kenyataannya bahwa kalimat itu terdiri atas konstituen-konstituen yang membentuk kalimat. Nah, jadi apa konstituen itu? Konstituen itu diartikan sebagai satuan-satuan tertentu yang membentuk konstruksi kalimat. Jadi, satuan apa yang ada? Misalnya ada satuan kata, ya, satuan gramatikal kata, satuan gramatikal frasa, satuan gramatikal klausa. Nah, jadi waktu kita nanti mau analisis saat satuan itu berbentuk kata, satuan itu berbentuk frasa, satuan itu berbentuk klausa, itulah yang dinamakan konstituen yang membentuk kalimat. Nah, satuan-satuan itu memang harus hadir supaya dikatakan sebuah kalimat. Meskipun seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa ternyata kalimat itu bisa satu kata, berarti terdiri atas satu konstituen. Nah, coba perhatikan kalimat yang ada di layar ini. Saya akan mengikuti mata kuliah sintaksis di semester ke-6 2022. Nah, kalau kita perhatikan, kita bisa uraikan bahwa satu kalimat ini terdiri atas konstituen-konstituen.
Yang mana konstituennya? Yaitu terdiri atas satu kata konstituen saya, ada konstituen akan mengikuti, ada konstituen mata kuliah sintaksis, dan ada konstituen di semester genap 2022. Itulah dinamakan konstituen. Artinya bagian-bagian itu yang dinamakan konstituen yang membentuk satu keutuhan tersendiri yang kita namakan kalimat. Nah, baik rekan-rekan, dari konstituen-konstituen tadi bisa juga kita namakan bahwa itulah pembentuk kalimat atau unsur pembentuk kalimat. Nah, untuk Anda, unsur pembentuk kalimat itu ada dua. Ada yang disebut unsur pembentuk kalimat wajib atau unsur wajib, dan ada unsur pembentuk kalimat yang tidak wajib. Artinya apa? Bahwa ketika kita mau menyusun konstituen tadi dalam kalimat, maka ada konstituen yang wajib hadir dan ada juga tidak wajib hadir. Artinya boleh ada, boleh tidak. Gitu ya. Nah, berdasarkan ini memang akan terlihat nanti saat kapan kalimat itu nanti berterima atau tidak. Ya. Ketika hadirnya konstituen wajib, maka nanti kalimat itu bisa diterima dengan baik oleh akal sehat kita. Namun, ketika nanti unsur wajib itu ternyata hilang atau ditiadakan, bisa jadi kalimat itu nanti tidak diterima oleh akal sehat kita. Namun di dalam unsur tak wajib, nah ini tidak menjadi persoalan. Sebab apa? Ada atau tidaknya unsur itu, tetap saja konstruksi itu atau konstituen itu akan bisa diterima oleh akal sehat kita. Nah, agar lebih jelas rekan-rekan boleh Anda perhatikan contoh kalimat tunggal atau kalimat sederhana yang sudah ada di dalam slide ini. Misalnya di sana, dia mungkin membeli buku kemarin malam. Ya. Nah, satu kalimat yang bisa kita nalar, kita bisa artikan maksudnya, dia mungkin membeli buku kemarin malam. Nah, tentu dalam kalimat sederhana ini sudah ada konstituen-konstituennya, kan gitu ya. Namun mana yang menjadi unsur wajib, mana yang bukan unsur wajib. Nah, mudah saja rekan-rekan. Ketika nanti Anda hilangkan dan berterima, begitu ya, berarti itu tidak wajib. Tapi ketika dihilangkan, tidak berterima, berarti itu melanggar unsur wajib. Nah, kita buat beberapa contoh di sana. Misalnya, dia membeli buku kemarin malam. Saya kira masih berterima ya. Berarti di sana jelas ya, bahwa unsur wajibnya sudah ada. Dia membeli buku, masih berterima. Mungkin dia membeli buku, masih berterima. Kemarin malam dia membeli buku, masih berterima. Jelas berarti ketika berterima, unsur wajib sudah melekat di sana. Nah, coba kita bandingkan dengan bentuk bagian A, B, C, dan D. Kemarin malam dia. Saya kira kita akan bingung. Apa artinya kemarin malam dia? Berarti ada yang hilang. Ya. Ada yang hilang, yaitu apa? Membeli, ada buku. Atau bagian yang B, membeli malam buku. Maksudnya bagaimana? Kita akan bingung. Membeli malam buku artinya seperti apa? Atau contoh C, kemarin buku membeli malam. Makin kacau. Ya, berarti ini ada unsur wajibnya yang hilang sehingga membuat kalimat tidak jelas. Atau yang bagian D, dia malam buku. Ini juga tidak berterima. Dengan demikian rekan-rekan bisa kita simpulkan sebenarnya dari konstituen-konstituen yang ada, konstituen mungkin dan kemarin malam itu bisa kita katakan sebagai unsur tak wajib. Artinya ada tidak ada pun unsur ini tetap nanti kalimatnya berterima. Namun konstituen dia membeli buku itu memang unsur wajib yang tidak bisa dihilangkan. Sehingga kalau dihilangkan akan mengganggu pemaknaan kalimat. Sehingga ini disebut unsur wajib. Nah, inilah rekan-rekan yang dimaksud bahwa ternyata dalam kalimat itu perlu kita cross-check ulang mana yang menjadi unsur wajib, mana yang menjadi unsur tak wajib. Nah, kalau memang kalimat itu mengharuskan adanya unsur wajib,
Ya, kita harus perhatikan, jangan sampai kalimat kita kacau. Nah, kalau memang dia unsurnya itu tidak wajib, ya boleh ada atau tidak. Ya. Dan konstruksi ini tergantung memang jenis kalimat yang Anda buat. Ya. Karena jenis kalimat yang Anda buat itu akan menemukan cirinya, mana unsur yang harus wajib yang harus ada, mana unsur yang tidak wajib atau yang tidak ada di dalam kalimat itu. Anda silakan boleh mencari, menemukan, atau menciptakan kalimat-kalimat tertentu untuk mendeteksi, mengenali mana unsur wajib, mana unsur tak wajib. Nah, berikutnya rekan-rekan, di dalam sebuah konteks pembicaraan kalimat, nanti juga akan berujung pada apakah kalimat yang kita susun memiliki pola dasar. Apakah kalimat yang kita bentuk itu ada pola dasarnya? Sehingga kita sebut pola dasar kalimatnya seperti apa. Nah, pola dasar kalimat itu justru akan membantu kita ya, atau memperlihatkan kepada kita jenis kalimat seperti apa yang terbentuk. Makanya teman-teman, kalau Anda ingin membuat kalimat, coba pikirkan polanya seperti apa dulu. Ya, pola yang akan saya bentuk itu seperti apa? Punya pola dulu. Ya, berdasarkan pemahaman pola, maka kita mau arahkan kalimat seperti apa? Ya kita bisa bentuk, karena kita tahu arah polanya seperti apa. Nah, dan polanya itu bisa memang nanti biasanya ya dipengaruhi oleh struktur jabatan. Pola itu tidak bisa terhindari, misalnya dari struktur jabatan subjeknya bagaimana, predikatnya bagaimana, objeknya bagaimana, pelengkap dan bahkan keterangannya bagaimana. Dan polanya akan terbuat. Dengan catatan seperti yang tadi saya jelaskan, ya, pada prinsipnya pola dasar kalimat itu memang tidak ada minimal ada unsur predikat. Nah itu pola dasar. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan dari pola ini nanti bisa kita ciptakan ya bentuk pengembangan pola-pola kalimat. Nah, di dalam bahasa Indonesia rekan-rekan, secara umum sebenarnya pola kalimat itu ya, hanya ada dua secara umum. Kalau mau kita klasifikasi bahwa pola kalimat kita itu didasarkan dengan pola kalimat dasar. Dan biasanya kalimat dasar ini akan merujuk pada persoalan kalimat tunggal. Jadi kalau ditanyakan atau dinyatakan pola kalimat, itu akan merujuk pada pola kalimatnya itu pola kalimat dasar atau pola kalimat bentukan. Nah, kalau pola kalimat dasar jelas, itu berarti sudah berbicara nanti persoalan kalimat tunggal yang memang ciri-cirinya terdiri atas satu klausa. Ya. Lalu unsur-unsur fungsi kalimat lengkap, misalnya sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya, sudah ada objeknya, sudah ada keterangannya, sudah ada nanti juga pelengkapnya. Ya, walaupun tadi saya katakan bisa jadi ada unsur wajib dan tidak wajibnya. Intinya minimal subjek predikat. Lalu susunannya sistematis. Nah, inilah nanti juga seperti yang akan saya jelaskan dalam video berikutnya tentang jenis-jenis kalimat ya berdasarkan susunan pola. Ya, susunan pola bisa terlihat nanti apakah kalimatnya itu adalah kalimat normal, subjek dulu baru predikat, atau nanti kalimat inversi, yaitu predikat dulu baru subjek. Tetapi dalam kalimat tunggal pada dasarnya memang susunannya sistematis atau tidak berupa pertanyaan, betul ya. Kalimatnya nanti secara umum dalam kalimat tunggal ini nanti kita juga akan bahas ya jenis-jenis kalimat itu berdasarkan isi ya. Kalimat itu nanti berdasarkan isinya bukan berupa kalimat pertanyaannya, tetapi imperatif atau kalimat berita atau kalimat informatif. Nah itu kalau pola dasar atau kalimat dasarnya kalimat tunggal. Nah untuk pola kalimat bentukan nanti kita akan bahas ya dalam video yang selanjutnya. Ada pembahasan khusus tentang ini yaitu kalimat bentukan yaitu kalimat menjemur. Ya. Berbagai macam kalimat menjemur, bisa kalimat menjemur bertingkat, kalimat menjemur setara, atau kalimat menjemur rapatan. Nanti kita akan bahas di dalam video selanjutnya. Nah, berbicara pola kalimat dasar bahasa Indonesia, rekan-rekan, kalau kita telusuri, kita dalami, gitu ya, kita selidiki, ternyata di dalam bahasa Indonesia itu pola dasarnya itu ada 5. Ya.
kalau bicara kalimat tunggal. Sederhananya ada 5. Walaupun dari kelima ini variasinya bisa berbagai macam, Anda bisa ciptakan. Ya, pola dasarnya kira-kira ada 5 ini. Nah, bisa terdiri dari atas kelas kata benda bertemu kata benda. Ya, misalnya dosennya mahasiswa UI. Ya, dosennya benda, mahasiswa juga benda. Atau misalnya berupa pola dasarnya, ya, ada kata benda bertemu kata kerja. Misalnya, Jontor sedang mengajar, ya, ibu memasak, misalnya, ayah membaca, misalnya, ya. Atau pola dasar yang lain, kata benda bertemu kata sifat, ya. Dia sangat ramah, dia sangat rajin, ya. Ayahku pintar dan lain-lain. Atau kata benda bertemu dengan kata bilangan atau numeralia. Saudaranya 5 orang, yang penting ada unsur angka. Atau kata benda bertemu dengan kata depan, atau biasanya kata preposisi, ya, rumahnya di Tangerang. Nah, ini kalau kalimat dasar atau pola dasar dalam kalimat tunggal, ya. Polanya itu bisa terbentuk dari 5 bentukan ini. Dan di luar dari 5 ini bisa kita ciptakan variasi-variasinya yang lebih banyak lagi. Baik, rekan-rekan, kita sudah berada di ujung pembicaraan video ini. Rekan, untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang pembicaraan kita, bagaimana konsep dasar kalimat dan pola dasar kalimat, Anda bisa menelusuri beberapa rujukan yang ada di sana, dan Anda boleh menambahkannya atau mencari rujukan-rujukan lain yang Anda bisa membantu pemahaman Anda secara utuh dan komprehensif. Oke, rekan-rekan, saya kira penjelasan sederhana ini mudah-mudahan bisa membantu pemahaman Anda, dan saya berharap jikalau ada pertanyaan dari rekan-rekan, nanti bisa kita diskusikan dalam pertemuan sinkronus, dan semoga apa yang saya jelaskan dalam video hari ini bisa membantu pemahaman Anda tentang topik kita pada saat ini. Terima kasih untuk Anda yang setia menyimak atau menyelesaikan atau menonton video pelajaran sampai akhirnya. Mudah-mudahan ada informasi penting yang Anda peroleh. Dan sampai bertemu pada video-video selanjutnya.